warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini ya. Di hari ini ya, cuacanya ya cukup cerah lah. Cukup terang, mudah-mudahan seterang hati kita semua ya. Sehingga dengan hati yang terang, pikirannya akan jernih, selalu positive thinking ya, introspeksi ke dalam ya, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Dengan seperti itu, insya Allah akan tercapai bahagia lahir dan batin ya. Itu yang setiap kali kita doakan bersama untuk kebaikan kita semuanya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik ya. Nah, sebelumnya pasti kalian juga sering mendengar kata energi dan daya gitu ya. Di kelas 11 kan dulu sudah ya dipelajari tentang energi. Bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya. Semakin dia mampu untuk melakukan usaha, semakin dia memiliki energi yang besar. Jadi kalau sesuatu itu memiliki energi yang besar, otomatis sesuatu tersebut bisa dikatakan lebih mampu untuk mengerjakan usaha-usaha yang lebih besar. Gitu. Nah, kemudian untuk daya ini adalah kekuatan ya, power. Nah, makanya lambangnya itu P nanti ya untuk daya. Untuk energi itu W, lambangnya work ya. Nah, kalau power ini ya energi per waktu ya. Jadi kalau energinya besar, sudah bisa dipastikan powernya juga besar ya. Kekuatannya juga besar, dayanya juga besar. Nah, dalam hal ini ketika kita membahas tentang energi dan daya listrik, berarti yang kita bahas adalah energi listrik ya. Kemampuan untuk melakukan aliran listrik gitu ya. Jadi kalau aliran listriknya besar itu sudah bisa dipastikan energinya besar ya. Nah, kemudian dengan energi yang besar mengalir energi yang dimiliki oleh aliran listrik itu besar, itu menentukan juga dayanya besar. Jadi kalau nanti kalian bayar tagihan listrik di rumah gitu ya, tidak biasanya kok lebih mahal. Nah, berarti itu listrik di rumah Anda itu memakai daya yang lebih besar daripada biasanya gitu ya. Nah, kalau energi tadi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, jadi kemampuan untuk mengalirkan arus listrik. Kalau daya itu kekuatannya, jadi kalau kekuatannya itu kan energi per waktu. Jadi kalau energinya besar, waktunya sebentar, dalam waktu yang sebentar energinya sangat besar, nah itu sudah bisa dipastikan dayanya juga besar. Dimana nanti satuan daya adalah watt ya. Nanti ya watt ya, satuan dari daya gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang energi dan daya listrik ini, marilah kita ikuti penjelasan dan pemaparan berikut ini. Inilah beberapa persamaan atau rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang energi dan daya listrik ini ya. Jadi kita berangkat dari hukum Ohm ya. Kita lihat di sebelah kiri, kita baca. Nah, hukum Ohm ini kan sudah kita bahas di konten sebelumnya ya. Dari hukum Ohm kita dapatkan nilai V sama dengan I kali R ya. Jadi nanti kalau di soalnya itu diketahui arus dan hambatan, maka untuk mencari dayanya kita pakai persamaan P sama dengan V kali I, di mana V-nya adalah I kali R ya. Sehingga di sana I-nya jadi 2 dan persamaannya menjadi P sama dengan I kuadrat R. Nah, gitu. Nah, ini digunakan kalau di soalnya hanya diketahui arus listrik dan hambatan. Nah, kemudian untuk yang bawahnya, nah, ini apabila di soalnya diketahui tegangan dan hambatannya. Nah,
maka yang diuraikan adalah nilai arusnya. Jadi P sama dengan V kali I menjadi P sama dengan V kali I-nya itu kan V per R. Jadi I-nya diganti dengan V per R. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan V kali R. V-nya ada 2 sehingga persamaannya menjadi P sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini digunakan apabila di soalnya diketahui tegangan dan hambatan. Itu. Nah, sehingga ada 2 pilihan persamaan untuk mencari daya listriknya ya, bisa I kuadrat kali R atau V kuadrat per R, itu tergantung di soalnya yang diketahui apa gitu ya. Kalau diketahui I dan R, pakai I kuadrat kali R. Kalau diketahui tegangan dan hambatan V dan R, maka persamaannya V kuadrat per R gitu. Nah, kemudian ini di warna yang biru ini ada persamaan untuk mencari energi, untuk mencari waktu, untuk mencari daya juga di sini ya. Jadi tinggal dibulak-balik saja persamaannya, tergantung dari pertanyaan soalnya nanti ya. Kalau yang ditanya dayanya ya W per T gitu ya. Kalau ditanya waktunya ya W per P, nah gitu ya. Kalau ditanya energinya ya P kali T gitu ya. Oke ya, Bapak rasa cukup mudah ya persamaannya juga ya. Masih sederhana lah matematisnya, tinggal kekalian ya, bebagian ya. Kalau kalian memang SD-nya sudah lulus dengan benar gitu, insya Allah untuk perhitungan-perhitungan materi ini akan mudah untuk kerjakan gitu ya. Baik, untuk lebih pahamnya gitu, untuk lebih jelasnya kita coba gunakan persamaan-persamaan ini untuk menyelesaikan beberapa soal ya yang akan kita bahas ya. Oke, kita ke soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama ya, cukup sederhana ya. Masih mudah lah. Kita baca langsung. Ani sedang melakukan sebuah usaha sebesar 750 Joule untuk memindahkan sebuah meja selama 5 menit. Jadi usaha atau worknya itu W sama dengan 750 Joule ditulis ya. Kemudian waktunya itu 5 menit. Jadi T-nya 5 menit ya. Itu T sama dengan menit ya. Jadi jadikan detik dulu. Jadi 5 menit dikalikan 60 detik ya. Jadi 5 kali 60 hasilnya 300 detik. Jadi usahanya 750 Joule dan waktunya 300 detik. Yang ditanyakan apa di soal, di kata-katanya kan, hitunglah besarnya daya yang dilakukan oleh Ani untuk memindahkan meja tersebut. Jadi dayanya yang ditanyakan ya. Sudah, kita ke persamaan daya ya. Karena yang diketahui W dan T, sehingga persamaan daya yang kita gunakan adalah P sama dengan W per T. W-nya 750, T-nya 300. Sehingga matematisnya adalah 750 dibagi 300. Hasilnya 2,5 Joule per sekon atau sama aja dengan 2,5 watt. Nah, itu ya untuk soal yang pertama. Kita ke soal yang kedua. Ini dia, langsung kita baca ya. Sebuah televisi LCD memerlukan tegangan 220 volt dan arus listrik sebesar 1,2 ampere untuk mengaktifkannya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah daya listrik yang digunakannya, yang dikonsumsinya ya. Di sebuah televisi memerlukan tegangan 220 volt dan memerlukan arus listrik sebesar 1,2 ampere. Pertanyaannya, berapakah daya listrik yang akan digunakannya gitu. Langsung saja kita ke persamaan daya listrik ya, karena di sini yang diketahui adalah tegangannya dan arusnya. Ya sudah, kita pakai persamaan daya listrik P sama dengan V kali I ya, karena yang ada di soal V dan I gitu ya. Ya, ditulis dulu diketahuinya supaya mudah nanti melihat nilainya ya. Sebagai pemula ya seperti ini. Kalau kalian sudah mahir ya
soal ini tidak harus dikotet, tidak harus ditulis, cukup di pakai imajinasi gitu ya. Cukup dibayangkan, kita akan sudah tahu isinya ya, kalau memang sudah paham dan bisa ya. Karena ini untuk pemula ya, kita catat dulu, kita tulis dulu ya, untuk pemahaman permulaan gitu. Barangkali di sini ada yang baru mempelajari ini. Jadi tegangannya 220 volt, tulis V sama dengan 220 volt. Kemudian arusnya 1,2 ampere, tulis I sama dengan 1,2 ampere. Kemudian tanyakan P-nya, tanda tanya. Sehingga P sama dengan Pi kali I. Pi-nya 220, I-nya 1,2 gitu ya, ampere gitu. Nah, kemudian dikalikan 220 dengan 1,2, hasilnya adalah 264 watt ya. Jadi daya yang diperlukan supaya televisi tersebut nyala gitu sebesar 264 watt gitu. Oke, itu ya untuk soal yang kedua. Kemudian kita ke soal berikutnya. Ini dia soalnya ya. Kita lihat di sana ada gambar soalnya juga. Kita baca dulu ya. Seperti yang terlihat pada rangkaian di bawah ini, pertanyaannya, hitunglah daya listrik yang dikonsumsi oleh lampu tersebut ya, lampu yang ada dalam rangkaian tersebut. Ya, yang diketahuinya ada di dalam gambarnya ya. Di dalam gambar tersebut diketahui baterainya 24 volt. Nah, berarti itu adalah sumber tegangannya ya. Jadi V sama dengan 24 volt, tulis gitu ya. Kemudian apa itu R ya? R-nya itu hambatannya 3 ohm ya, ada di gambarnya. Kemudian yang ditanyakan P-nya, P tanda tanya ya. Ya, ini kan yang diketahui tegangan dan hambatan. Sehingga untuk menghitung dayanya, kalau diketahui tegangan dan hambatan ya pakai persamaan Pi kuadrat per R gitu aja ya. Ya sudah, kita masukkan nilai-nilai yang ada di dalam gambar tersebut ke dalam persamaan dayanya ya. Jadi V-nya 24 volt, R-nya 30 ohm, P-nya berapa? Dimasukkan, P sama dengan V kuadrat per R. Nah, Pi-nya 24, jadi 24 kuadrat per R, R-nya 3 ya. Sehingga hasil matematiknya adalah 24 kuadrat per 3. 24 kuadrat 576 per 3 jadinya ya. Jadi hasil dari 576 per 3 adalah 192 watt gitu ya. Jadi daya listrik yang dimiliki oleh lampu yang ada di dalam rangkaian listrik ini adalah 192 watt gitu ya. 192 watt nih satuan dari daya listrik ya. Satuannya watt ya, penghargaan untuk siapa dulu? James Watt ya. Nah itu ya untuk beberapa soal supaya kita atau kalian lebih mudah gitu ya, memahami tentang energi dan daya listrik ini. Nah, apabila ada yang merasa kurang paham gitu ya, atau ada yang ditanyakan, atau kalian meralat ya, mungkin dari awal sampai akhir banyak sekali Bapak berkata-kata, ada yang keliru, bisa kalian tanyakan lagi, bisa kalian betulkan ya. Hubungi saja lewat Zapri, lewat WA, lewat Telegram, ataupun kalian komen di bawah video ini ya. Kita diskusi yang positif supaya menghasilkan pemahaman yang lebih presisi gitu ya. Nah itu dulu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusannya, dan kalian semua dimudahkan ketika mengerjakan tugas-tugasnya dan soal-soalnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.